Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam acara laporan kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Banyuwangi, Jawa Timur di masa persidangan 4 tahun sidang 2017-2018 yang berlangsung pada tanggal 30 Mei hingga 1 Juni 2018. Komisi 5 DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang memiliki ruang lingkup di bidang infrastruktur dan perhubungan. Kunjungan kerja spesifik Komisi 5 kali ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI pada sarana dan prasarana transportasi di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Bagaimana laporan selengkapnya? Kita ikuti liputannya berikut ini. Pada masa sidang keempat tahun sidang 2017-2018, Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kunjungan kali ini dilakukan Komisi 5 DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya terhadap sarana dan prasarana pemberhentian transportasi umum di Banyuwangi, tepatnya Bandar Udara Banyuwangi, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, dan Stasiun Kereta Api Banyuwangi Baru. Ketua Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 5 ke Banyuwangi, Jawa Timur ini adalah Sigit Sosiantomo, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Adapun anggota tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 5 yang turut hadir adalah Sada Restuati, Hengki Kurniadi, Gatot Sujito, Saniatul Latifah, Bambang Haryo Soekartono, Agung Budi Santoso, John Sivi Mirin, dan Abdul Latif Hanafiah. Turut mendampingi pejabat utusan mitra Komisi 5 seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas, serta Sekretariat Komisi 5, tenaga ahli, kru TVR Parlemen, dan kru dari media cetak dan media sosial Parlemen. Untuk agenda pertama, tim kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI melakukan pertemuan dan peninjauan di Bandara Banyuwangi. Menurut Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Sosiantomo, Bandara Banyuwangi sudah memenuhi kelayakan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Namun menurut Sigit, Bandara Banyuwangi masih memiliki potensial untuk menambah penerbangan, sehingga jumlah penumpang dapat bertambah dari tahun ke tahun. Sigit mengatakan, Bandara Banyuwangi dapat menampung 500.000 penumpang setiap tahunnya. Namun saat ini jumlah penumpang di Bandara Banyuwangi masih sekitar 100.000 orang per tahun. Selain itu, Sigit mendorong agar desain bandara ini dibuat lebih menarik dengan menambahkan kekhasan tradisi lokal Banyuwangi. Saya kira yang bisa ditingkatkan daya tariknya adalah dari bentuk bandaranya sendiri. Bentuk bandaranya sepertinya harus di-upgrade sehingga lebih menarik lagi, Pak. Ya, ada kekhasan lokal, ada nilai-nilai lokal, apakah itu nilai-nilai budaya lokal atau value apa yang kuat di Banyuwangi ini yang kira-kira bisa menarik masyarakat. Jadi masyarakat begitu datang ke Banyuwangi aja enak. Setelah pertemuan di Bandara Banyuwangi, tim kunjungan spesifik Komisi 5 DPR RI beranjak untuk meninjau Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Setelah meninjau langsung keadaan Pelabuhan Ketapang, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Sosiantomo menemukan Pelabuhan Ketapang hanya memiliki 3 dermaga feri dan 1 dermaga landing craft machine atau LCM, sehingga hanya mampu mengoperasikan 32 kapal dari total 56 kapal. Sigit berharap pemerintah tidak terus menerbitkan izin penambahan kapal baru di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, melainkan menjaga dan mengoptimalkan kapal-kapal yang sudah ada. Sigit melanjutkan setelah adanya moratorium kapal, penambahan dermaga harus segera dibangun agar kapal-kapal yang menganggur dapat beroperasi dan meningkatkan pelayanan terhadap penumpang. Kapal itu bisa diremajakan, didandani rapi, dan seterusnya kalau perusahaan kapalnya sehat, untung gitu. Nah kalau harus ngantri ada satu kapal, dia baru bisa operasi gantian gitu, shift-shiftan gitu kan berat juga. Padahal kapal menurut ahlinya yang punya kapal ini operasi atau nggak operasi, biaya overhead cost-nya tetap itu. Nah, jadi fixed cost-nya tetap ya. tetap. Jadi saya kira
pemerintah harus ambil kebijakan itu. Anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Haryo Soekartono pun menghimbau pemerintah untuk segera mengeluarkan moratorium untuk melarang penambahan kapal di lintasan Ketapang Gilimanuk, karena jika tidak akan memperparah kondisi iklim usaha di Ketapang Gilimanuk dan dapat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan kapal serta penumpang kapal itu sendiri. Bambang melanjutkan pemerintah dan DPR telah mengucurkan penyertaan modal negara atau PMN kepada ASDP pada tahun 2015 sebesar 1 triliun rupiah untuk pembangunan dermaga. Hingga saat ini dana PMN tersebut masih dipergunakan sebanyak 400 miliar rupiah. Bambang berharap sisa dana ini segera dipergunakan untuk membangun dermaga di Pelabuhan Ketapang, sehingga dapat menambah kapasitas muatan oleh kapal-kapal yang nantinya dapat beroperasi. Situasi kekurangan daripada dermaga ini harusnya segera diantisipasi dengan pembangunan dermaga baru ya toh, di lintasan Ketapang Gilimanuk, mungkin 1 pasang atau 2 pasang masih cukup tuh dananya, dan segera direalisasikan. Karena apa? Kalau anggaran PMN ini tidak digunakan dengan cepat, tentu masyarakat tidak akan bisa sesegera mungkin memanfaatkan dana PMN itu. Setelah peninjauan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, agenda kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI diakhiri dengan peninjauan ke Stasiun Banyuwangi Baru. Anggota Komisi 5 DPR RI Gatot Sujito melihat Stasiun Banyuwangi Baru terletak tidak jauh dari Pelabuhan Ketapang. Namun Gatot menyayangkan tidak tersedianya transportasi umum lanjutan di stasiun tersebut yang dapat mengantarkan penumpang ke Pelabuhan Ketapang ataupun pemberhentian transportasi lain. Maka menurut Gatot perlu adanya transportasi intermoda yang mempermudah penumpang berpindah dari pemberhentian transportasi satu ke pemberhentian lainnya. Gatot menambahkan Komisi 5 sudah mengusulkan penyediaan bus penghubung antara pemberhentian transportasi umum. Dengan demikian, Banyuwangi akan menjadi kota transit yang lebih baik dan menjanjikan. Terlebih lagi Banyuwangi memiliki Pelabuhan Ketapang yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali. Jangan terus hanya sarananya ojek begitu, itu tidak proporsional dengan tuntutan publik sekarang. Tetapi ada kendaraan publik yang memadai. Sisi lain kondisi kereta api nampaknya dan stasiunnya perlulah ditingkatkan, terutama sarana-sarana publik, yaitu adalah mulai toiletnya dan sebagainya. Pemirsa, usai sudah liputan kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Banyuwangi, Jawa Timur. Diharapkan seluruh temuan yang berhasil dihimpun oleh tim kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI saat melakukan peninjauan dan pertemuan dengan pemerintah daerah serta instansi terkait dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas transportasi di Indonesia. Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dede Ramadan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada laporan kami berikutnya.